ada tulisan yang menarik ini. Apa itu, Pak? Ini, tim debat Allah Esa. Terus bawahnya Yesus Kristus loh. Terus logonya itu ada logo salib ya, tempat Yesus digantung. Terus kemudian di situ ada wifi-nya. Itu bagaimana ceritanya, Pak Pendeta? Ya, waktu itu saya keluar dari Triamona. Triamona itu bahasa Yunaninya Tritunggal. Triamona. Waktu itu baru ada online. Oh, YouTube video bisa masuk YouTube ya baru pas saya masuk itu. Awalnya saya masih kata-kata sama foto gitu. Terus masuk harus di-cut Bu, di-cut gitu ya. Awalnya cuma 2,5 menit awalnya. Oke, makasih ya Neng. terima kasih ya. Makasih ya Terima kasih, Neng. Pak. Ya. Nah, terus ya Bapak Ibu tahulah kalau saya keluar dari Triamona itu kan otomatis kan ya pasti seperti itu. Lalu kami dari sejak awal memang memakai media. Pak Pendeta Henry Tan ini beliau khas dengan ada suara nada begini, very clear itu. Nah itu. Iya, dari awal seperti Dari itu. awal. Iya. Nah, Bapak berarti murtad itu. Murtad dari Tritunggal atau murtad dari Kristen atau bagaimana ceritanya? Tidak. Jadi back to the scripture. Saya selalu memakai kata itu. Saya selalu memakai kata itu. Back to the scripture. Kembali ke Alkitab. Bapak kembali ke Alkitab itu. Yes. Kembali ke testament itu. Ya. Nah, pertanyaannya adalah Bapak berarti keluar dari Tritunggal, menyatakan diri ingin kembali mengajak supaya kembali ke Alkitab. Yes. Itu berarti ke mana? Aliran Oneness atau bagaimana? Ya, di Alkitab itu ternyata cuman ada Kristen dan Nasrani. Cuman itu. Nggak ada tuh yang namanya Triamona, Trinity, Oneness, Jesus Only, Advent, Orthodox, Christian Protestan, Katolik. Tidak ada sama sekali. Jadi pilihannya itu kalau tidak Kristen ya Nazaren. Bisa dijelaskan? Tak jelasin nih. Tak jelasin nih ya. Bentar, pemirsa, ini beliau datang ya mengenalkan konsep Kristen yang asli kata beliau. Ya, betul Pak ya. Bapak berarti Kristen yang asli berarti. Ya. Bagaimana yang itu? Sering disebut kami menyebutnya Alkitab ya. Oke, Alkitab itu memang hanya menulis kalau tidak Kristen ya Nasrani. Sayangnya Bu, Nasrani ini kata-katanya bikin merah telinga. Kisah 24 ayat 5 begini kata-katanya. Sekte, pertama sekte Bu. Kalau sudah dibilang sekte pasti merah kupingnya. Kedua, ajarannya mematikan seperti sampar. Ketiga, suka bikin kacau. Kalau debat nggak berhenti-berhenti. Keempat, menentang biadab. Yang beradab berarti dia biadab. Kelima, dia meyakini Yesus masih manusia Nazaret yang masih gondrong masih itu. Itu Nasrani hanya ada satu ayat, Kisah 24 ayat 5. Hanya itu tok. Rinciannya itu. Nah, kalau Kristen itu ada 6 ayat dan definisi Kristen itu menyembah Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan Allah. Ini yang saya sebut back to the scripture, kembali ke Alkitab. Itu. Oke, baik kita tes ya pemirsa. Ini kita tes uji bersama. Bagaimana sih konsep yang beliau ingin sampaikan ya? Kita tes dengan cara begini. Kita asosiasikan begini Pak Pendeta. Ini parfum Hagia Sophia Pak Pendeta. Oh ya. Ini variannya ada 3. Parfum Hagia Sophia ini EDP, Eau de Parfum ya. Jadi parfum kasta tertinggi. Aromanya bisa bertahan lama ini, sampai selama kita bahagia aromanya masih tercium. Nah, ini Hagia Sophia ini ada 3 varian. Ada Kapadokia,
seperti ini ya, ini Kapadokia. Ada Konstantinopel seperti ini. Ada Alexandria seperti ini. Pak Pendeta silakan pilih salah satu, nanti hadiah buat Pak Pendeta. Pilih salah satu. Yang itu saja red aja. Yang red. Oh, ini. Favorit saya. Ini favoritnya Ustazah Etika. Enggak, biasanya red untuk laki-laki soalnya. Ya, tapi ini namanya unisex, untuk laki perempuan itu Parfum umum kan Iya. yang merah itu laki-laki. Ya. Baik, ini untuk Pak Pendeta Hendritan ya. Tapi Ya. sebelumnya saya mau nanya ya. Ini kan 3 varian yang berbeda. Ya. 3 varian yang berbeda. 3 varian yang berbeda ini Satu Ini. parfum. satu parfum, mereknya Hagia Sophia. Oke? Nah, ini ada Allah Bapa ya, konsepnya. Ada Anak. Yesus Kristus, anak ya, putra. Ya. Ya, Ada. semua biasanya mereka menyebut Allah anak Ada Roh Anak. Kudus. dan Allah Roh Kudus. Dia hantem kromo aja, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ya. Roh Kudus asal aja ngomong. Nggak ada Saya kan gitu. tadi meminta tolong Bapak Jelaskan Pendeta ini. untuk memilih salah satu. Pak Pendeta pilih satu ya. Sekarang saya nanya, Pak Pendeta, di antara 3 Tuhan, ada Allah Bapa, ada Yesus, ada Roh Kudus, pilih yang mana Pak? Harus pilih salah satu, nggak boleh tiga-tiganya Ya. Pak. Allah itu roh, satu roh dan roh yang sama. Kalau parfum 3 beda, Pak. Kalau Allah no, Allah itu satu roh dan roh yang sama. Allah Tuhan Roh Kudus satu roh dan roh yang sama. Roh Allah adalah roh Tuhan sama, adalah Roh Kudus sama. Bahkan roh Yesus sama. Jadi kalau Allah memang tidak bisa ini pribadi satu, ini pribadi 2. Inilah yang disebut Nasrani, Bu, yang begini. Ya, Trinitas itu kan. Yes. Kalau benda bisa begini, kalau Allah tidak. Kalau Allah itu satu roh dan roh yang sama. Dan satu nama, malah satu nama. Berarti tiga-tiganya sama Pak? Yang mana? Bapa bukan Allah. Ya. Kalau anak waktu fisik bukan Allah. Waktu fisik loh ya. Ya. Roh Kudus itu Allah, betul. Berapa ya? 430 ya, Efesus 430. Anak waktu manusia bukan Allah. Bukan Allah. Bapa tidak pernah jadi Allah. Sedetik pun Bapa nggak pernah jadi Allah. Jadi kalau bilang Allahku Bapa, Allahku anak, ini salah ini. Ini salahnya sudah kuadrat. Kalau Roh Kudus Allah betul, tapi kalau Allah Roh Kudus salah. Tidak pernah ada di Alkitab. Allah Roh Kudus nggak ada. Lagunya Allah Roh Kudus, salah itu, menghujat. Kalau Allah Roh Kudus punya Allah. Nah, yang benar itu Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus, Roh Allah itu sama. Ini nggak ada, Pak. Waktu jadi anak ini nggak pernah jadi Allah. Kecuali kalau anak ini sudah bangkit jadi roh. Nah, ini sama, ini jadi Roh Kudus. Jadi Roh Kudus. Bapa nggak pernah jadi Allah sampai kapanpun. Terus kalau Yesus mengatakan Bapa yang di surga, yang dimaksud Yesus siapa? Nah, ini ada 2 pengertian Bapa, ya. Sebagai intern Israel, khusus orang Israel, disebutnya Bapa kami. Bapa kami, Bapakku, Bapa kita. Ya. Yahweh, engkaulah Bapa kami. Jadi di Israel itu Allah itu dipanggilnya Bapa kami. It's okay. Bukan Bapa, Bapa kami. Bapa. Nah, kalau Yesus waktu jadi manusia, khusus Yesus waktu jadi manusia, Yesus memanggil Allah itu Bapa. Tapi ini proverb, kiasan. Yohanes 16:25. Jadi Bapa itu kiasan Yesus Allah. Ini Yesus lagi jadi manusia. Sebenarnya Yesus Allah di sini itu, ini Allah ini Yesus. Tidak mungkin jeruk manggil jeruk. Jeruk makan jeruk. nggak Jeruk mungkin. makan jeruk atau jeruk manggil jeruk. Jadi Yesus akan manggil Bapa. Tetapi Yesus ngasih clue, siapa ini Bapa? Yohanes 17:11. Bapa, namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi Bapa ini Yesus. Yang dipanggil oleh Yesus ini. Terus Roh Kudus ini juga Yesus berarti? Ya. Kalau Roh Kudus itu roh Allah, Yesus. Jadi semuanya ini satu berarti semua?
satu roh dan roh yang sama dan satu nama. Makanya dari Alfa sampai Omega Yesus bilang aku Yesus. Sorry bunyinya gedek-gedek. Aku Yesus. Yesus nggak pernah engkau ya Bapa, engkau Alfa Omega. No. Sebentar Pak Pendeta, ini Mas Ariel mumet ini. Mumet pasti. Mumet. Saya juga mumet. Mumet Pak Pendeta. Mak, begini, bedanya dengan oneness itu sebenarnya apa? Supaya saya bisa lihat. Oke, Ibu oneness, Ibu ketik translate onenes ke bahasa Indonesia apa? Oneness. Keesaan, bukan esa. Esa itu one, kalau keesaan oneness artinya unity God. Ini tiluan iya teh digabung jadi hiji, itu bahasa sini. Tiga ini digabung jadi satu, ini oneness, not one. Sebenarnya ini ya sama dengan Trinity, dengan Triamona sama. Jadi oneness Ibu tantang, ya. Siapa yang mengatakan diri sebagai oneness? Tantangnya begini. Beranikah dari mulutmu mengatakan begini, Yesus Kristus satu-satunya Tuhan Allah Alfa Omega Maha Kuasa Juru Selamat itu? Kontrak mati nggak berani dia. Sebentar Pak, mohon izin nanya. Terus Pak Pendeta Hendritan ini murtad dari Tritunggal ya, dari Kristen Tritunggal menuju ke Kristen yang katanya asli menurut versi Pak Pendeta Hendritan. Ini kesalahannya Kristen Tritunggal apa dong? Oke, Alkitabnya saja 6.500 salahnya. 6.500? Oh, versi Ya, Profesor kemarin ini. Yonatan. Yang sekarang disebut TB2, terjemahan baru 2. Nih, terjemahan 2. Ini TB1 kayaknya nih. Enggak, TB2 ini. Coba TB2. Coba Yohanes 13:13 apa kata-katanya? Masih Tuhan di sini. Masih Tuhan. Belum Yohanes diganti. 4:19 apa? Tuhan. Tuhan. Ya, sudah diganti Tuhan. Sudah diganti Tuhan. 13:13 masih Tuhan. Ya. Masih Tuhan. Ibu kalau ini TB2 ini itu soal Tuhan juga beda. Nanti kalau Memang Ibu suka-suka yang nulis Pak. Iya, makanya 6.500. Kalau Ibu nanti pakai terjemahan Yunani, Yohanes 1:1 akan hologos muncul di sini. Kejadian 1:1 Ibraninya akan Elohim. Nggak ada itu Pak. Beresit bara Elohim. Pada mulanya para Allah menciptakan langit. Nggak ada para Allah. Elohim kan para Allah Bu. Hologos itu adalah pribadi firman. Semuanya pakai pribadi. Yang benar apa Pak Pendeta? Yang benar leksi atau arkontas. Ada lagi ini baru. Iya, archika, leksi, masih teos. Ngeri. Ya, ngeri. archika, arkontas, masih teos itu benar. Archika, leksi, masih teos. Kai leksi, einai teos. Kalau Elohim yang dipahami orang Yahudi itu dia tunggal. No. Elohim orang Yahudi karena pakainya bara. Kata kesannya Mestinya baru, tidak tunggal. mestinya beresit baru Elohim. Baru itu baru benar. Oh, ya harus baru. Harusnya karena baru. bara berarti dia ketiga tunggal. Yahudi itu Bu di Itu Alkitab dalam perspektif Yahudi ya Pak ya. itu Yahudi mana? Di Alkitab ditulis Yahudi palsu, jemaah iblis. Ya Bu, itu terserah pastinya orang Jadi Yahudi. setelah era agama Yahudi selesainya tahun 70 Masehi, ya. Pertama Taurat dibatalkan, nabi-nabi juga sudah mati. Terakhir adalah tempat ibadah utama yang disebut Bait Allah. Yesus berkata, runtuh. Baru terjadi runtuh 70 Masehi. Maka Yesus sebelumnya sudah ngomong, "Hei kamu Yahudi, Farisi, ahli Taurat, kamu menduduki kursi Musa." Matius 23 ayat 2. Artinya apa? Merubah-rubah seenak sendiri. Elah jadi Elohim, Yahweh jadi Adonai, Allah huruf besar semua jadi Hasim. Hasem. Tuh Pak. Oke. Yang pertama kesalahan dari Kristen Tritunggal adalah Pertama teks. Bibelnya. Yes, itu 6.500 ya, itu kesalahan. kedua pemahamannya. Itu menjadi kuadrat. Bagaimana Pak Pendeta? Ya misalnya dia nggak bisa bedain antara Bapa dan Bapa kami. Dia nggak bisa bedain misalnya Yesus itu sama-sama Kristus antara fisik dan sudah roh. Waktu fisik juga dia Kristus. Umur 30 ya Bu, harus umur 30.
30 sampai 33. Waktu bayi belum. Ya belum lah, waktu bayi masih biasa, nggak ada orang bilang gini, Tuhan sekolah yuk, nggak ada. Kristus yuk makan yuk, nggak ada kayak gitu. 30 ya, pada saat dia melayani itu baru semua gelar ada, Kristus, anak Allah, Tuhan, apalagi raja, segala macam. Tapi fisik dia nggak bisa bedain dengan Kristus nanti sudah roh. Dia nggak bisa bedain itu. Jadi sampai hari ini Ibu tanya ke semua yang ngaku PDTRM, arti Kristus apa? Yang diurapi. Kalau Yesus yang Kristus yang diurapi, panggil dia ke bumi sekarang. Fisik. Kalau yang diurapi. Dari pemahaman Pak itu memegang 85%. Pemahaman memegang kesalahan 85, teks 15%. Sehingga ketika ditotal itu menjadi 6.500. Roh Kudus menurut Ibu apa? Mereka bilang Parakletos, betul? Pernah dengar? Ya, tahu. Nah, Parakletos itu pribadi roh. Yang benar kan agia pneuma. Betul. Agia pneuma. Agia pneuma. Maksud jadi Parakletos? Kenapa harus Parakletos? Supaya menjadi pribadi roh. Kalau saya tidak memakai Parakletos, maka Trinity gugur. Jadi gini Kak, yang saya tangkap oneness itu berarti semuanya satu kan, Bapak 3 tapi 1, ya, no, tetap 3 tapi 1. Ya, 3 tapi Mereka 1. kalau oneness itu gini, praktek sehari-hari begini Bu, Bapa dalam nama Yesus, Bapa Roh Kudus ya Yesus, dia tidak secara ya, pokoknya yang jelas ketiganya ini maksudnya ini hanya ada satu, Bapak tapi ya, bukan Kristen Bapak dia. ya Bapak ya Allah ya Roh Kudus gitu kan. Kalau Trinitas kan 3 pribadi yang berbeda. Kalau Trinity berbeda. Ya, kalau ini kan satu. Jadi Bapak ya Allah ya Roh Kudus gitu kan. Kalau Pak Pendeta Henriton gimana? Ya Apa? Yesus ya Allah, ya Yesus ya Roh Kudus, begitu Bapak nggak maksudnya. bisa jadi Allah katanya. Bapak nggak pernah jadi Allah. Ya, Bapak nggak pernah jadi Allah. Tapi Ya. kata Pak Pendeta Henriton tadi, Yesus itu ya Roh Kudus, ya Ya, Allah, Tuhan ya, oke. ya Roh Kudus. Oke, gitu. eksistensi Allah, keberadaan Allah. Ya. Ya. Dari kapanpun sampai kapanpun selalu ada Allah, selalu ada Tuhan. Allah itu roh, ya. Berarti roh Allah, roh Tuhan selalu ada, sama, satu roh yang sama, selalu ada Allah, selalu ada Tuhan. Allah itu bahasa saya ini supaya mudah, duduk manis di surga disembah. Itu Allah. Sementara Tuhan itu berkarya. Oh, Yesus itu yang menurut Pak Pendeta berkarya Ya, itu. yang Kayak berkarya yang Kalau itu yang Roh Tuhan. Kudus ngapain? Gitu, maksudnya. Ya, Roh Kudus ya roh Allah, roh Yesus sama. Ya, yang berkarya itu ya roh Allah yang roh. Tetapi Bapak sekali duduk manis aja gitu. Bapak nggak ada Di surga. Allah yang duduk manis. Ini bahasa saya duduk Iya, manis ya. oke, Bahasa duduk saya manis, duduk ya. manis. Allah itu duduk manis di atas surga disembah. Sebelum ada manusia, siapa yang nyembah Allah? Malaikat, serafim, kerub. Malaikat aja 100 miliar, serafim 4, kerub 1 juta. Itu yang nyembah Allah di surga jauh sebelum ada bumi bulat, sebelum ada manusia ada, belum ada. 36,5 miliar itu hitungan Alkitab tuh. Bingung ini makin bingung ini. Mumet, Pak. Begini, Pak Pendeta. Yang Allah menurut Pak Pendeta duduk manis. Ya, Yesus berkarya. Berarti Yesus bukan Allah dong. Yesus Allah. Bukan. Katanya Pak duduk Pendeta manis tadi. di Kan sana. kan yang sedang berkarya, Allah yang sedang berkarya itulah Tuhan yang Oh, sedang. berarti waktu duduk manis di atas yang gini loh, Allah itu yang disembah Ya. di surga. Waktu berkarya Allahnya masih ada di sana nggak? Ya, satu roh yang sama. Makanya ketika Yesus dia bilang sembahlah Tuhan dan Allah, sama. Kalau Allah nggak bisa Nah, begitu, Pak. Yesus bisa, nggak Pak. begitu, Pak. Nggak bisa. Yesus bilang apa? Sembahlah. Begini. Shema Yisrael Adonai Elohim. Adonai nggak ada. Jangan pakai Adonai. Ya, sebentar. Oke, kita pakai terjemahan aja. Oke. Dengarlah Israel, Israel, Tuhan Allah kita. Allah itu satu. Tuhan itu esa. Ya. Berarti yang dimaksud Yesus tadi bukan Yesusnya, bukan dia. Dia mengajak orang-orang Bani Israel untuk menyembah kepada Allah. Siapa Allah itu? Allah itu Tuhannya Bani Israel, ya Tuhannya Yesus itu sendiri. Pak Pendeta. Allah Israel ialah Allah Israel ialah Allah.
Iya, maksudnya bagaimana? Pak Is bisa nggak cari ayat Alkitab? Allah Israel adalah Allah keberapa ya? Ada yang bisa bantu saya nggak di? Ya sudah, cariin Allah Israel adalah Allah. Coba. Saya ingin mengatakan bahwa Allah itu tidak pernah berubah, Pak. Dari zaman kekekalan, masa kekekalan, yang di Alkitab very clear bisa dihitung 36,5 miliar tahun. Jadi usia bumi ini, tanah loh Pak, 36,5 miliar tahun. Sementara bumi dibentuk bulat itu baru 8.000 tahun sampai hari ini. Jadi dua hal berbeda Bu. Kalau ada fosil, aku ketemu fosil karbon paling lama yang pernah disebut oleh ilmuwan 27 miliar tahun. Ini Pak Pendeta, izin tanya. Mana? Di dalam kitab Markus pasalnya 16 ayatnya 19. Racun. Oh bukan, saya enggak. Kalau Pak Pendeta yang cerita, ngapain saya bawa racun? Racun maut. Bukan. 19-nya. Kalau racun maut itu 16, Markus 18. 16, 17, 18. Ini 19-nya apa katanya? Gini. Markus 16 ayat 19. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terus terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Berarti Yesus bukan Allah Pak, ini Allah, terus Yesus Allah ada di sebelah kanan ya. Jadi Yesus ini ada di sebelah kanan Allah gitu kan ya. Sebelah kanan adalah arti kiasan, orang nggak pernah berpikir itu. Oh, dari mana? Kapan di sini ada kata kiasan? Ya, oke. Itu ada di Yesus yang 110. fisik manusia naik ke surga duduk sebelah kanan. Ada juga berdiri sebelah kanan loh. Iya, berarti Yesus bukan Allah Pak. Waktu manusia ya bukan Allah Pak. Kalau yang Mazmur 110 gimana itu Mazmur? Duduklah di sebelah kanan. Sama, itu artinya kiasan. Maksudnya gimana menurut Pak? Iya, berubah dari fisik menjadi roh. Tapi kan itu yang bicara Daud, Nabi Daud. Kalau sama-sama roh itu artinya Tuhan dan Allah. Itu sama saja dengan Wahyu 22 ayat 3, ada Allah, ada anak domba. Ya Bu, ada Allah, ada anak domba. Seperti itu. Ini sebenarnya itu Pak, ada Tuhan, ada Allah, karena eksistensi Allah itu harus ada Allah, harus ada Tuhan. Allah itu berkarya terus dari sejak zaman dulu sampai hari ini, terus berkarya sampai nanti kiamat, terus berkarya sampai bumi baru, terus berkarya. Yang berkarya ini dulu disebut firman Yohanes 1 ayat 1, lalu Yahweh, lalu Yesus fisik, lalu Yesus tubuh kemuliaan, lalu sekarang anak domba. Jadi hari ini Tuhan itu anak domba, namanya tetap Yesus. Oke. Anak manusia duduk sebelah kanan, Matius 26, 64 lah sekitar situ. Anak manusia duduk sebelah kanan Allah. Anak manusia itu fisik, Allah itu roh. Enggak taunya Allah ya Yesus sendiri. Jadi duduk sebelah kanan artinya berubah dari fisik menjadi roh. Cuman kami Bu yang bisa jelasin seperti itu. Dibuktikan di surga tidak ada kiri kanan. Yang Allah di kiri, Yesus di kanan, tidak ada, nggak ada itu. Cari ayat. Tapi